Halo semuanya, selamat datang. Di uraian kali ini kita bakal memecahkan salah satu teka-teki geopolitik yang paling epik di dunia. Coba bayangin, sebuah negara dengan keragaman yang luar biasa membentang super luas di garis khatulistiwa. Gimana caranya negara sebesar itu bisa tetap bersatu padu? Nah, ayo kita bedah sama-sama. Coba deh kalian renungkan sejenak. Kalau kita tinggal di satu rumah, ngejaga kerukunan antar anggota keluarga aja pasti ada tantangannya kan? Nah sekarang, bayangin, gimana kalau rumah tangganya itu raksasa, dan wilayah daratannya itu benar-benar terpecah-pecah oleh lautan yang sangat luas. Gimana caranya biar ratusan juta orang di dalamnya tetap merasa satu keluarga dan hidup rukun? Dan waktu saya bilang terpecah-pecah, coba perhatikan angka yang satu ini. 16.772. Gila kan? Itu adalah jumlah pulau di negara kita, dari Sabang sampai Merauke. Angka ini bukan cuma sekedar statistik geografi yang sering kita baca di buku sekolah loh. Ini tuh bener-bener panggung nyata, tempat narasi persatuan kita diuji setiap hari. Biar gampang, ini rute obrolan kita hari ini ya. Pertama, kita bakal kenalan sama konsep dasarnya. Kedua, kita lihat keunikan geografi. Ketiga, gimana cara wujudin visi ini bareng-bareng. Keempat, tantangan di era modern. Dan terakhir, aksi nyata buat jaga Indonesia. Oke, langsung aja kita masuk ke bagian pertama. Kita kenalan dulu sama yang namanya Wawasan Nusantara, si visi kepulauan kita. Jadi, secara bahasa, istilah ajaib ini tuh dibentuk buat ngerubah cara berpikir kita. Wawas itu dari bahasa Jawa yang artinya pandangan. Terus Nusa dari bahasa Sanskerta artinya pulau-pulau. Dan antara itu artinya terhubung atau relasi. Poin pentingnya di sini nih. Laut yang ada di antara gugusan pulau kita itu sama sekali bukan pemisah, teman-teman. Laut itu justru penghubungnya. Ibarat urat nadi yang merajut kita semua jadi satu. Konsep ini bakal kerasa makin brilian kalau kita ingat sejarah. Dulu, sebelum deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957, laut di antara pulau kita itu dianggap sebagai laut bebas menurut hukum kolonial. Jadi, kapal asing manapun bisa lewat santai di tengah-tengah negara kita. Nah, deklarasi Juanda ini benar-benar ubah peta dunia. Deklarasi ini dengan tegas nyatain kalau perairan antar pulau itu adalah bagian mutlak kedaulatan Republik Indonesia yang nggak bisa dipisahin. Kita benar-benar dijahit jadi satu kesatuan yang utuh. Lanjut ke bagian kedua. Kita bahas seberapa unik sih letak dan kependudukan bangsa kita ini. Coba perhatiin angka-angkanya. Bikin merinding sekaligus kagum kan? Bayangin aja, lebih dari 1.300 suku bangsa, 700-an bahasa daerah yang beda-beda, dan total populasi lebih dari 270 juta jiwa, semuanya tersebar di belasan ribu pulau tadi. Punya keberagaman masif kayak gini, tuh harta karun yang nggak ternilai harganya. Tapi ya gitu, butuh usaha mati-matian dari kita semua supaya nggak gampang tercerai-berai. Karena secara geografis aja kita udah kepisah-pisah, otomatis rentan banget muncul sekat-sekat antar manusianya. Makanya, wawasan Nusantara ini wajib banget ada sebagai fondasi konstitusi kita. Ini tuh benteng utama buat mencegah terjadinya perpecahan sosial di masyarakat. Masuk ke bagian ketiga nih. Gimana sih cara kita ngebawa teori keren tadi ke dunia nyata? Kita balik lagi ke analogi awal ya. Bangsa ini tuh ibarat keluarga dalam skala yang jauh lebih masif. Supaya keluarga ini tetap sehat dan utuh, pastinya butuh semangat gotong royong dan saling ngehargain. Dan yang paling penting, setiap anggota, termasuk kalian, harus ikut ngasih kontribusi terbaik sesuai kemampuan masing-masing. Dan persatuan itu nggak cuma soal garis batas di peta fisik aja loh, ada 4 dimensi kehidupan yang diikat di sini. Secara politik, kita disatukan oleh Pancasila. Secara ekonomi, kekayaan alam kita itu sejatinya buat kesejahteraan semua rakyat sampai ke pelosok. Secara sosial budaya, kita ngerayain perbedaan adat sebagai satu kebudayaan bangsa. Dan buat pertahanan keamanan, ngejaga negara ini bukan cuma tugas militer, tapi tanggung jawab kita semua. Sekarang, di bagian keempat, kita lihat apa aja sih tantangan kekinian yang lagi kita hadapin buat ngejaga itu semua. Saya pengen kalian dengerin baik-baik pesan dari proklamator kita, Bung Hatta. Beliau bilang, makin pudar persatuan dan kepedulian, Indonesia hanyalah sekedar nama dan seuntai gambar di peta. Wow, itu ngena banget kan? Ini peringatan keras buat kita semua. Persatuan itu bukan sesuatu yang otomatis ada selamanya. Kalau generasi muda mulai cuek, berhenti bertoleransi, negara segede apapun pelan-pelan bisa hancur dan ujung-ujungnya cuma jadi garis kenangan di atlas dunia. Apalagi di zaman sekarang, ancaman tuh datang dari segala arah. Di satu sisi ada prajurit di perbatasan yang ngejaga kita dari ancaman fisik negara luar. Tapi sisi lainnya nggak kalah ngeri. Ancaman dari dalam diri kita sendiri.
Mulai dari sikap apatis, lunturnya nasionalisme, sampai ribut-ribut antara saudara karena termakan rasa saling curiga. Dan kalian tahu nggak apa yang gampang banget memicu keributan internal itu? Ya, gadget di saku kalian sekarang. Kemajuan teknologi itu ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi, bikin kita gampang belajar. Tapi di sisi lain, masuknya hoax, ekstremisme, atau konten provokasi yang tanpa sadar kita tonton terus kita sebarluaskan, itu bisa ngancurin mental dan keutuhan bangsa secara instan. Makanya, jadilah netizen yang cerdas dan kritis. Saring sebelum sharing. Terakhir, di bagian kelima. Terus, aksi nyatanya kayak gimana? Mari kita mulai dari lingkungan terdekat, yaitu sekolah. Bela negara zaman sekarang tuh nggak melulu harus angkat senjata ke medan perang, teman-teman. Merawat keutuhan wilayah bisa banget dimulai dari lingkungan sekitar. Kayak nanam pohon, ngebersihin selokan sekolah, hemat listrik, dan nggak buang sampah sembarangan. Alam Nusantara ini dititipin ke kita buat dijaga, bukan buat dieksploitasi sampai hancur. Aksi nyata berikutnya, tolak kebencian. Persatuan tuh kelihatan dari cara kalian ngobrol sama temen tiap hari loh. Belajar maafin, jaga sopan santun sama siapa aja, tanpa mandang latar belakang. Dan berani nolak ikut-ikutan sebar pesan bernada kebencian di grup chat. Itu semua udah termasuk nerapin wawasan Nusantara secara langsung di dalam kelas. Biar lebih terarah, ini ada misi harian simple buat kalian. 1. Pastiin nilai Pancasila kelihatan dari sikap kalian. Contohnya, hargain perbedaan keyakinan temen. 2. Cintai tanah air dan bangga jadi orang Indonesia. 3. Patuhi aturan sekolah, laksanain tugas piket dengan tanggung jawab. 4. Kalau ada ketidakadilan, sampaikan kritik kalian lewat jalur yang benar dan bermartabat, misalnya lewat guru BK atau OSIS. Jangan cuma ngomel nyari sensasi di media sosial. Pada akhirnya, semua kedisiplinan dan kepedulian tadi bakal mengerucut jadi satu penghormatan mendalam buat bangsa kita. Persis kayak pas kita lagi upacara bendera. Setiap tindakan kecil di mana kalian saling menyayangi dan menghargai itu sejatinya ibarat sepotong batu bata yang bikin bangunan megah Republik Indonesia ini makin kokoh. Jadi, ngelihat betapa luas, betapa kaya, tapi di saat bersamaan juga betapa rentannya kepulauan yang kita tinggali ini, saya pengen ninggalin kalian sama satu pertanyaan terakhir buat direnungin hari ini. Apakah kalian udah siap buat jadi perekat yang bakal mastiin visi Kepulauan Nusantara ini tetap hidup dan relevan sepanjang masa? Jawabannya ada di tangan dan tindakan kalian sendiri mulai besok. Terima kasih banyak udah belajar bareng di uraian kali ini. Tetaplah kritis dan selalu semangat.